lakukan? Pertama kali kan kita harus mengidentifikasi kan. Ya. Kita punya ego apa saja yang dominan. Ya. Oh ya, saya kalau ngomong sama orang, saya cenderung untuk menggurui misalnya. Ya. Oh, itu adalah ego guru misalnya gitu. Atau ketika saya sendiri, saya cenderung ingat kesedihan. Oh, ego murung gitu. Nah, dari beberapa identifikasi ini, kemudian kita bisa melihat yang paling dominan itu ego yang mana. Nah, ego yang dominan ini memberdayakan saya atau merugikan saya. Nah, tanpa identifikasi kan nggak tahu itu. Kapan ego ada pada seorang manusia, Pak Agung? Nah, mulai kapan terbentuk? Kapan ego ada? Ini bisa kita lihat gini, Pak Saleh. Pada orang bilang kan, bayi itu belum punya ego gitu. Mereka kadang-kala bilang seperti itu. Bayi belum punya ego. Kita lihat, bayi sudah bisa merasa haus belum? Pada saat dia haus, apa yang dia cari? Air susu ibu gitu. Nah, yang mendorong dia haus dan kemudian mencari air susu, ini bagian diri yang mana? Nah, mungkin saja bahwa bayi itu baru mempunyai satu ego. Adalah ego untuk bertahan hidup. Mengatasi rasa lapar, mengatasi rasa haus. Nah, ini kan dasar kan, kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa kita sebut juga sebagai ego-ego dasar. Mengatasi lapar dan haus. Nah, kemudian karena bayi belum bisa merespon peristiwa, maka belum lahir ego-ego yang lain. Setelah dia bisa merespon peristiwa, bisa terkejut, bisa menangis, bisa tertawa gitu. Tertawa kalau ngelihat lucu gitu kan, atau menangis kalau dia merasakan takut. Nah, itu kan merespon peristiwa kan. Nah, pada saat manusia bisa merespon peristiwa, lahirlah bagian-bagian diri yang lain itu. Jadi egonya makin banyak, makin banyak. Awalannya itu kita untuk tadi ya Pak, untuk mempertahankan diri atau untuk bertahan hidup. Awalnya ego itu tercipta berarti ya itu tadi dia nangis karena ada rasa lapar, yaudah dia nangis gitu kan. Itu ya awalnya itu tadi mungkin ya Pak Saleh ya. Tapi bisa gak Pak Agung dikatakan bahwa ego ada itu pada saat janin? Karena kan janin udah butuh makan kan dari ibunya. Apakah bisa begitu Pak Agung? Pada saat janin, pertumbuhannya adalah pertumbuhan si janin itu butuh makan secara sendirinya, atau itu adalah perkembangan vegetatif seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi janin itu menarik kan? Jadi janin itu berkembang secara alami karena mau tidak mau makanan dia butuh dan tidak disuplai oleh ibu. Jadi dia berfungsi seperti tanaman. Sama seperti gini Pak Saleh. Saya makan buah misalnya kan. Buah itu mengandung vitamin dan mineral. Pertanyaannya adalah, apakah perut saya mempunyai ego untuk menyerap vitamin-vitamin itu? Apakah perut saya menyerap karena ego atau karena memang itu adalah pergerakan vegetatif? Seperti tumbuhan. Seperti tumbuhan. Yang secara alami memang tugasnya seperti itu. Nah, yang dikatakan ego adalah ketika saya mau dan tidak mau. Ketika melibatkan emosi mungkin Pak. Bukan emosi Pak Ben. Ya, mungkin itu bisa dikatakan emosi ya, mau dan tidak mau. Mau dan tidak mau. Mau dan tidak mau. Iya. Saya mau minum karena lapar, maka saya menangis. Gitu bayi kan gitu. Minum karena lapar kayaknya haus. Haus karena lapar. Ini karena kopinya belum datang. Jadi kopinya belum datang, Bapak. Minum karena lapar. Ketawa dulu. Ini karena ngelihat kamera itu udah bayang-bayang. Belum ngopi. Nggak apa-apa, kayaknya kita belum ngopi siang ini ya. Nah, ini berarti ego ngopi sedang menuntut. Nah, kayaknya kita seruput kopi dulu kali ya. Seruput kopi dulu. Nah, ini kan bagus kan kalau kita menyadari bahwa ada bagian dari diri saya yang pengen ngopi gitu. Iya. Nah, kalau ada, uangnya
atau kopinya ada, ya kenapa enggak? Kenapa tidak? Kenapa enggak? Nah, ini dia nih. Ini bukan endorse, tetapi kita mau berterima kasih gitu. Sama sahabat kita. Sama sahabat kita. Sama sahabat kita supportnya. atas supportnya sehingga kita bisa ngopi. Terima kasih buat Mbak Mida. Support kopinya. Nggak apa sambil ngopi orang ngobrol santai kok. Tapi anyway Mbak Mida Ahmad, terima kasih sekali. Jadi kita jadi nggak ngantuk. Mbak Mida, terima kasih ya. Makasih Mbak Mida. Seruput kopi dulu jadi semangat Seruput kopi, ya kan. Mami. Nah, baru tahu kalau salah, Vi. Lapar itu butuh makan, bukan butuh minum. Ya. Ini baru warna-warninya baru jelas. Ya, tadi saya pikir Evi pakai baju hitam. Ternyata setelah minum kopi, dia bajunya orange. Nyaru. Aduh, Bu. Memang pengaruh ego kopi. Bisa, Pak Agung, bisakah orang hidup tanpa ego? Nah, apakah bisa orang hidup tanpa ego gitu kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa saya hidup tanpa menginginkan sesuatu? Bisa nggak? Saya hidup diem aja, saya lapar. Tumbuhan dong. Ya vegetatif. Vegetatif. Iya. Ya, makanya kemudian apakah manusia bisa hidup tanpa menginginkan sesuatu? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, kita butuh ego. Kita butuh ego. Kita butuh ego. Tapi tidak dikendalikan ego. Seharusnya. Seharusnya tidak dikenal ego. Nah, karena ego itu memunculkan apa yang kita inginkan, atau kemudian mendorong kita memenuhi kebutuhan kita, maka seharusnya ego itu kita sadari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau ada yang lebih, bolehlah kebutuhan sekunder yang lain. Oke. Itu nusuk kopinya. Sengaja itu ego yang lupa kalau sedang bikin video. Kayaknya ngasih clue. Saya juga kaget tadi. Karena kita tadi nggak ada yang bunyi. Itu kayak saya sama beli susu sampai tercengang. Aduh, apa? Alami, ini peristiwa alami. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit jiwa atau sakit pikiran, Pak Agung? Ya. Masih ada egonya? Kalau dibilang apakah orang yang sakit pikiran masih ada egonya gitu? Yang pertama adalah dia masih bisa merasa bahwa dia butuh makan nggak? Karena ada di satu berita, tapi nggak tahu faktanya ya, karena saya hanya baca di berita, bahwa ketika orang terganggu mentalnya, kita bilang bahwa itu bukan sakit jiwa ya, tapi terganggu mentalnya, ya terganggu pikirannya, dia sudah tidak memikirkan makan dan minum, sampai kurus kering, bahkan kemudian ya akhirnya kan meninggal kan. Ya. Nah, pada saat seperti itu tidak menginginkan sesuatu, itu apakah kemudian bisa dikatakan bahwa dia tidak punya ego? Ya, kenapa? Karena nggak ada lagi keinginannya. Ya. Mental atau pikirannya sudah tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan tubuh. Tubuh lapar, harusnya perut kriuk-kriuk, haus, kering gitu. Nah, ketika bagian dari dirinya tidak bisa mengidentifikasi itu, dia akan hidup vegetatif. Apa adanya, ya lama-lama mati. Seperti tumbuhan berarti, Pak. Seperti tumbuhan. Kalau tumbuhan masih mending. Dia tidak punya keinginan untuk itu, tetapi secara alami supply-nya aja ada ya, Pak? Ada supply. Iya. Oke. Kecuali kalau kemudian dia ditempatkan di daerah yang memang nggak ada supply ya, secara alami nutrisinya nggak ada. Nah, apakah orang yang terganggu mentalnya itu nggak ada ego? Tergantung kondisinya tadi. Ada yang terganggu mentalnya, makannya bisa milih.
Ada. Kalau nggak dikasih burger nggak mau makan loh. Itu kayaknya nggak terganggu mental. Kayak enggak deh. Kayaknya itu. Dia kan nggak bisa milih, Pak Agung. Dikasih nasi nggak mau. Dikasih udah digorengin nasi nggak mau, mintanya steak. Wah ini kan terganggu mental kan? Itu bukan terganggu Pak, mentalnya yang mengganggu. Dan steaknya pun milih gitu kan? Steaknya pun milih. Steak pun begitu dia, ini bukan dari toko yang ini nih, harus dari yang ini ya gitu. Kayaknya kambuh-kambuhan deh kalau sakit yang gitu ya. Sebenarnya apa kaitan ego dengan pikiran, Pak Agung? Ego itu bagian dari pikiran. Ego bagian dari pikiran. Dari pikiran. Pikiran yang mana, Pak Agung? Beberapa ego yang bersatu itu akan membentuk sama aja itu. Ini kayaknya Bunda lah sama Pak Ben kayaknya lagi ini nih membentuk barisan kayaknya. Lagi kesurupan tuh, lagi kesurupan kopi tuh. Lanjut Pak Agung. Ya lanjut. Tadi terdistrak ya dengan cara jebolin kopi. Oke. Apa bedanya ego dengan pikiran? Ya. Ego di mana dan pikiran di mana. Kalau kita bicara tentang pikiran, kita bicara tentang mind gitu. Makanya kadangkala saya sering kali kalau menulis buku itu ada bahasa Inggrisnya supaya kita punya referensi untuk membandingkan istilah. Kalau kita bicara pikiran di bahasa Indonesia, kita nggak akan tahu bagian-bagiannya. Pikiran ya pikiran bahasa Indonesia ya. Ya, satu doang. Satu doang kan. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris ada mind, ada thoughts, dan ada ego. Oke. Kita bicara pikiran, bisa kita pecah banyak. Ya. Ada mind. Mind itu apa? Mind itu adalah satu kesatuan. Kalau kita bilang pikiran, pikiran ini adalah satu kesatuan ketika fragmen-fragmen dari potongan-potongan gambar atau potongan-potongan peristiwa atau potongan-potongan memori yang kita satukan itu menjadi pikiran. Nah, bahasa Indonesianya apa ini? Thoughts itu, potongan-potongan pikiran ini. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena bahasa Indonesianya pikiran Potongan satu kan? Pikiran Pikiran doang. satu aja. Makanya pikiran adalah kesatuan besar dari fragmen-fragmen ketika kita mengcapture memori-memori yang kecil. Oke. Memori-memori kecil itu terkumpul menjadi pikiran. Nah, pada saat kita mengcapture memori-memori yang kecil-kecil ini, ada bagian diri yang menolak, ada bagian diri yang menerima, ada bagian diri yang menyarankan sesuatu. Nah, inilah ego. Nah, ego itu respon sebetulnya. Respon terhadap thoughts. Respon terhadap bagian-bagian dari pikiran ini. Misal, saya dikasih kopi. Saya akan bilang, wah kalau yang ini tuh pahitnya pas. Nah, saya mengcapture kopi, kemudian yang menerima ini adalah bagian diri yang dinamakan ego. Oh, ego saya cocok dengan rasa kopi ini. Oke. Nah, kalau dibilang tadi dengan pikiran mana, maka kita bisa memisahkan. Pikiran ini adalah bagian besarnya. Kalau kita pecah, adalah capture dari frame-frame tertentu. Frame tertentu itu ada penolakan dan ada penerimaan, itu adalah ego. Jadi ego dan pikiran, bagian dari pikiran. Lalu di mana akal, Pak Agung? Akal ini bahasa Indonesia akal. Kalau kemudian di bahasa Inggris kan, kalau kita pakai bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya akal? Apa coba? Coba cari di kamus atau tanya Dulai. Main. Apa bahasa? No, akal. Akal. Logik. Logika. Ya akal, logika. Kalau bahasa Inggris. Coba. Itu kipas. Karena akal dari bahasa Indonesia ini merupakan transliterasi dari bahasa Arab kan, akal. Akal, oke. Bahasa Inggrisnya? Apa coba? Langsung keluar kerama dangsa. Kerama dangsa. Bun, kipasnya nggak bisa ya Bun kalau nggak nyorot. Pak Ben aja deh. Diputar. Sebentar ya, teman-teman, kita lagi. Iya. Karena yang kita bahas adalah akal. Akal. Akal itu merupakan transliterasi dari bahasa
Inggris. Oke. Sorry, bahasa Arab. Akal. Akal. Nah, di bahasa Indonesia itu ada akal budi. Ya, akal Ya budi. kan? Ketika kita berpikir, marilah kita menggunakan akal budi. Ya. Nah, Bukan akal Evi ya. bukan akal Evi, bukan akalnya Evi. Bukan akalnya. Bukannya akalnya Kalau Evi. akalnya Evi nakal. Itu bukan akal, ada N-nya, nakal. Oke, lanjut. Oke. Kalau akal di dalam bahasa Indonesia, marilah kita memakai akal kita. Marilah kita memakai pikiran kita, kan beda kan? Beda. Mari kita berpikir dengan akal budi. Ya. Lebih ke budi pekerti. Nah, Apakah bisa disimpulkan bahwa akal adalah pikiran yang telah disadari? Ini nggak bagus nih ngakalin orang nih, sehingga kita berbuat baik. Bisakah seperti itu, Pak? Akal bahasa Inggrisnya sense. sense. Ya, makanya. Rasa, sense. Memori. Sama seperti make sense gitu ya. Oh, make sense. Make sense. Artinya nggak masuk akal. Iya, make sense kan nggak masuk akal. Nggak masuk Akal akal. ini baik apa buruk sih, Pak Agung? Menurut Pak Agung? Bukan ngakalin ya? Ya, bukan ngakalin. Bukan ngakalin, ya. Bukan. Akal. Makanya kalau akal itu sama dengan pikiran, misalnya ya, nakalin itu bisa mikirin kan, tapi beda kan? Beda. Mikirin belum tentu ngakalin. Oh, Pak Agung. iya. Aku mikirin Evi, tapi aku belum nakalin Evi. Iya. Nakalin Evi. Ini mesti harus kita, supaya kita mempunyai satu perspektif yang luas ya. Nggak sempit Coba. ya. Karena kan kadang-kadang orang disentuh sedikit udah sumbu pendek gitu kan, Pak Agung. Iya, tadi make sense. Tapi itu menarik loh. Iya, kita membahas akal ini menarik karena ada akal, ada budi, ada, kalau sense tadi ya akal itu semat dengan rasa gitu. Nah, nanti akan saya tarik ke sini coba. Atau akal barangkali pikiran. Nah, sepertinya kita take dulu. Karena ada latar belakang yang mau masuk. Okay. Kita ngopi dulu. Ya.